Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri Pondok Pesantren Al-Hidayah yang bahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa meneruskan pengajian kita usul fikih. Kalau kemarin kita membahas tentang kalimat yang bersifat umum, sekarang kita akan membahas kalimat yang bersifat khusus dan tahsis. Sebelum kita melanjutkan pada khos dan tahsis, perlu diketahui sebagai muqabalah, bahwa kalimat itu adalah kalimat yang mengandung arti dua ke atas dengan tanpa terbatas. Tentu kalimat itu mengandung makna yang masih sifatnya umum sekali. Dan kalau sifatnya umum, bagaimana kita bisa menarik sebuah makna untuk peristiwa tertentu, kalau tidak kita harus mengerti tentang tahsisnya. Nah, karena seperti itu, kemarin sudah saya sampaikan seperti contoh kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebangsa agama dan kemudian dilakukan oleh orang lain. Barang yang anyar teko, yang baru dilakukan. Tidak pernah dilakukan Rasul dan kita melakukannya. Itu kan namanya bid'ah. Tetapi nanti dulu, tidak semua bid'ah harus kita hukumi seperti hadis Nabi. Benar, hadisnya benar, tetapi cara memaknani kita yang harus kita kita tafsilkan seperti bagaimana kita mempelajari usul fikih ini. Bahwa kullu bid'atin itu adalah kalimat yang dan itu membutuhkan tahsis. Ya, kalau seperti itu, ada bid'atun hasanatun, ada bid'atun sayyi'atun, bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Lah nak sayyi'ah ya mesti dolalah toh ya. Joget-joget, buka aurat, kemudian disaksikan orang banyak dan menimbulkan fitnah, maksiat yang dipertontonkan. Itu jelas itu ada bid'atun dolalatun. Nah, seperti sekarang itu bangga dengan kelahiran Nabi, kita peringati dengan maulid Nabi, kita bersolawat bersama, kita lantunkan hadharah, kita lantunkan serkalan, kita marhaban, kita baca rawi-rawi ada di dalamnya menyanjung Nabi, kita baca bagaimana sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Apakah itu pernah dilakukan Nabi? Tidak pernah dilakukan dan itu bid'ah. Tetapi itu bid'ahnya bukan bid'ah yang sesat. Itulah yang disebut bid'atun hasanatun. Itu adalah tahsis dari kullu bid'atin dolalah. Kita ikuti selanjutnya. Al-mabhath ar-rabi' sekarang. Babul khosi. Babul khosi utawi iki iku bab nerangno khos. Kalimat yang bersifat khus, umum, spesial. Wat tahsisi lan tahsis. Tahsis itu pengkhususan, pengecualian, mengeluarkan sesuatu yang sifatnya umum. Sebagian maknanya kita keluarkan itu tahsis. Al-khos wa tahsis. Khos itu apa? Khos itu ma la yastamilu syai'aini fasa'idan min ghairi khasrin. Khos itu adalah kalimat yang tidak mengandung arti dua ke atas dengan tanpa terbatas. Berbalikan dari am itu kalimat yang mengandung arti dua ke atas. Al-masjidu, aina anta tusalli. Contoh ada orang tanya, aina anta tusalli, di mana kamu sholat? Fil masjid. Kalimat masjid bisa Masjid Baitur Rahman, bisa Masjid Al-Istiqlal, bisa Masjid Al-Hidayah, bisa Masjidil Haram, bisa Masjidil Aqsa. Itu adalah kalimat al-masjid. Itu adalah lafadz yang mufrad kemudian diawali dengan al. Itu namanya kalimat am. Baru setelah kamu tambahi sholaitu fi Masjid Baitur Rahman Ngawi. Saya sholat di Masjid Baitur Rahman Ngawi itu baru namanya kalimatnya khusus. Tidak mengandung tafsir lain. Kalau Nabi membicarakan al-azwaj,
Istri-istri Nabi itu umum. Tetapi kalau Nabi sudah bicara tentang Aisyah, nah itu adalah spesial memang Aisyah. Nabi bicara tentang Khadijatul Kubra, itu berarti spesial. Tetapi kalau Nabi bicara Ummahatul Mukminin, itu masih umum istri-istri Nabi. Kita bicara tentang al-muslimuna yusalluna fil masjidi lailata Ramadan. Ini fil masjidi ini juga masih umum. Al-muslimuna juga umum. Muslim yang mana? Wong muslim yang ada di sekitar masjid tertentu, banyak yang masjid sudah ditutup karena memang ditakutkan ada wabah corona yang menjalar karena daerah sekitar itu sudah ada yang positif. Inilah satu contoh. Ini kalimat yang bersifat umum. Al-muslimuna, al-masjidu itu umum. Nah sekarang saya bicara tentang khos. Khos itu kalimat yang tidak mengandung arti dua ke atas tanpa terbatas. Saya bilang hadzal kitab, mama ini kitab, hadzal kitab. Ini hadzal kitab hadza kitab usulil fikih. Sudah saya kasih batasan. Mama begitu, khudz ya Muhammad, khudz. Khudz, ambillah alkitab alal maktabi, ambilkan kitab di atas bangku, padahal banyak kitab di atas bangku. Ainal kitab ya Ustadz, kitab yang mana? Lah baru saya katakan Rawaiul Bayan, umpama Rawaiul Bayan hadza. Rawaiul Bayan, kemudian khudz. Diambilkan, baru itu khusus sifatnya. Tapi perintah saya yang pertama itu adalah umum, bersifat am. Yang kedua baru bersifat khusus. Khudz Rawaiul Bayan alal maktab. Ambilkan kitab Rawaiul Bayan di atas bangku. Khudz Tafsirul Jalalain umpama, ambilkan tafsir Jalalain. Tetapi kalau saya katakan khudz al-kitab alal maktab, ambilkan kitab yang ada di bangku. Ainal kitab? Ayyul kitab alladzi akhadtu? Kitab mana yang harus saya ambil? Kan seperti itu. Maka baru ustadznya mengatakan khudz tafsir Jalalain. Ambilkan kitab tafsir Jalalain, baru asal jalan di bawah atau baru Rawaiul Bayan di bawah karena nah ini pentingnya mengerti am dan khos karena nanti itu akan melihat Al-Quran itu kapan dia itu bersifat umum dan kapan dia bersifat khusus. Mana yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus. Kalau terjadi satu pendapat yang bersifat umum dan bersifat khusus, hadis Nabi yang bersifat am dan yang satu bersifat khusus. Ketika terjadi paradoksi, terjadi tidak sama pendapatnya, yang satu kok mengatakan begini, yang satu begini. Dalam bentuk kalimat ada am, ada khos, maka yang dimenangkan itu yang khos. Dengan segala kompromi khos itu karena sudah leg generalis. Leg generalis itu adalah ketentuan yang bersifat umum. Sedangkan leg spesialis itu adalah ketentuan yang bersifat khusus. Istamala ma la yastamilu syai'aini fasaidan min ghairi khasrin. Itu khos. Dicatat anak-anak, nanti kalau masuk anak-anak perlu saya tanya satu persatu seperti kemarin apa itu am, apa itu khos dengan berbagai contoh yang berbeda. Satu kelas harus beda-beda cara mengutarakan. Bahkan nanti akan saya suruh buat satu tugas khusus menulis tentang am dan khos yang diambil dari beberapa nas Al-Qur'an dan Al-Hadits. Perlu diketahui barangkali ada yang di luar santri Al-Hidayah ikut mengaji bahwa di Pondok Pesantren Al-Hidayah pelajaran usul fikih ini untuk saya berikan di madrasah aliyah dan anak-anak bersama-sama dengan mempelajari fikih harus paham dengan usul fikih karena ini sebagai pondasinya, sebagai pohon dan akarnya, sementara fikih itu adalah merupakan bangunan dan merupakan dahan dan ranting kalau diibaratkan seperti itu. Sekarang yang kedua at-tahsis. Tahsis itu apa? Nah ini kaitannya dengan am yang kemarin. At-tahsis huwa ikhraju ba'dil jumlati allati la yatanawaluha al-lafdhu al-am. At-tahsis huwa ikhraju ba'dil jumlati allati yatanawaluha al-lafdhu al-am. Tahsis itu adalah mengeluarkan sebagian makna yang terkandung dalam kalimat yang am. Harus hafal. Tahsis itu adalah mengeluarkan sebagian makna dari kalimat yang terkandung dalam kalimat yang am. Kemarin saya katakan kan am itu kalimat yang masih sifatnya umum, maknanya banyak.
Masjid bisa masjid se-Indonesia ada jutaan masjid. Tetapi dengan saya katakan ambilkan khudz al-kitab fil masjid al-hidayah alal saburati alal maktabi alal mimbari. Ini sudah khusus banget itu. Ini kalimat khusus. Dan sekarang yang tahsis itu adalah mengeluarkan sebagian makna dari kalimat yang umum yang terkandung dalam kalimat umum. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Semua yang tersajikan hampir semua di pondok ini praktek-prakteknya kalau kita lihat itu bid'ah. Bid'ah manakala kita hubungkan dengan ubudiyah bid'ah semuanya. Kalau dulu zaman Nabi itu menggunakan alat untuk mengetahui berbuka puasa apa menggunakan jam. Saya tanya kepada para pemirsa semuanya. Semuanya hampir kalau melihat waktunya sholat, waktunya berbuka puasa, semuanya menggunakan jam, hampir semuanya. Karena cara modern, bahkan melihat HP itu. Ini perilaku yang begitu tidak pernah dilakukan oleh Nabi karena belum ada jam. Ketika sudah terbenam matahari, dan suasana sudah gelap, minal haidil abyadi ila haidil aswadi, sudah kelihatan gulita, ini sudah masuk waktunya maghrib. Kemudian as-safaq al-ahmar, ada nanti sebentar lagi ada mega kemerah-merahan di ujung barat. Ini semua tanda, kita tidak pernah menyaksikan itu. Itu kategori bid'ah manakala kita itu adalah golongan pada ibadah. Ini semuanya cara-cara yang tidak pernah dilakukan Nabi. Wong sekarang yang mempropagandakan anti bid'ah. Mereka itu kalau puasa, kalau lebaran itu justru malah menggunakan ilmu falak. Nabi tidak pernah menggunakan hitungan. Nabi itu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat menyaksikan hilal dan berhari rayalah ketika kamu itu juga menyaksikan hilal. Fa'in humma angkum, apabila mendung dan kamu tidak bisa melihatnya. Ya kemudian kamu harus menghitung sampai 30 hari menggenapkan genapan bulan puasa 30 hari karena tidak mampu dilihat. Nah, ini. Tetapi sekarang dengan cara bagaimana menggunakan hitungan falakiyah, kemudian akhirnya sudah terlihat 2 derajat sudah di atas ufuk. Ini kebiasaannya kalau sudah logikanya kalau sudah 2 derajat di atas ufuk itu bisa dilihat. Biasanya ada teman-teman yang menggunakan falak ini, ya please monggo enggak apa-apa. Tetapi harus diakui bahwa itu adalah bid'ah. Nah, bid'ah ada 2, bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah hasanah. Yang sayyi'ah itu yang dolalah. Mengeluarkan sebagian makna dari kalimat yang bersifat umum. Itu adalah at-tahsis. Tahsis itu bermacam-macam. Ada yang namanya al-hissi. Kedua al-aqli. Yang ketiga as-sam'i. Terus itu tahsis, ada yang bersifat al-hissi. Tahsis itu ada 3 macam, ada hissi, ada akli, ada sam'i. Mengeluarkan sebagian makna itu loh. Itu ada dengan panca indera, ada dengan akal, ada yang dengan pendengaran. Dikhususkan pendengaran. Contohnya seperti Al-Quran kalau kita lihat, seperti contoh Al-Quran, tudammiru kulla syai'in, tudammiru ngerusakake apa reh kulla syai'in ing saben-saben suwiji. Kamu lihat dalam Al-Quran itu ada angin puntik beliung itu telah menghancurkan, memporak-porandakan segala-galanya. Kamu melihat di lokasi ternyata tidak semua porak-poranda. Batu masih utuh, benteng masih utuh, tidak porak-poranda karena angin. Tetapi kamu kan mengatakan menghancurkan segala-galanya, padahal tidak segalanya. Banyak yang masih utuh. Itu namanya adalah tahsis, sebagian yang kita maknani. Tapi kita mengatakan semuanya. Contoh lagi, biar kita itu tidak menghukumi setiap bid'ah itu sesat, sidik-sidik sesat, sesat. Saya sedih kadang-kadang. Yang paling menjadi terhukum dan terhakimi orang NU. Nahdlatul Ulama, orang yang paling tasamuh dalam segala hal.
yang tidak pernah berkonflik dalam beribadah, ini kadang-kadang tertuduh ketika persoalan ubudiyah, masalah bid'ah dan ghairi bid'ah. Kita itu hampir tiap hari melakukan segala sesuatu bid'ah semuanya. Karena apa? Kalau kita sampirkan kepada Nabi, Nabi itu hidup cuma 23 tahun. Dalam masa kenabiannya. Nah, ketika 23 tahun itu kan sebentar. Mau memberi contoh segala sesuatunya, ya tidak mungkin. Maka sifatnya umum. Lebaran itu kan ya seperti itu. Kalau cari dalil lebaran, dalil seperti di Indonesia kalau sudah waktunya lebaran mudik barang, itu dalilnya mana? Itu pakai dalil bahwa silaturahim. Kita pakai dalil silaturahim. Kita pakai dalil seperti kita menyiapkan kue segala macam jajan-jajanan lengkap di meja pada hari lebaran. Itu dalilnya mana? Dalil ikramud duyuf. Itu dalil ikramud duyuf, maka jangan terlalu berlebihan lah kadang-kadang sidik-sidik mana dalil dari Nabi. Nabi itu ada sesuatu yang sifat sunnah, kalau kita boleh mengatakan sunnah. Sunnah itu ada yang sifatnya itu wajib diikuti, ada yang sifatnya itu malah haram diikuti, ada yang suka-suka. Macam-macam. Itu artinya perilaku Nabi itu maksud saya bukan sunnahnya. Maksud saya perilaku Nabi itu kadang-kadang ada yang memang wajib diikuti, ada sunnah diikuti, maksudnya mustahab, ada juga bahkan haram diikuti. Ada yang biasa-biasa mau ikut mau tidak itu bukan urusan. Ya, tetapi kalau kita sandarkan kepada akhlak itu semuanya menjadi sunnah. Sampai contoh-contoh yang bersifat Nabi itu hidup dalam budaya yang berbeda dengan kita, hidup pada masa yang berbeda dengan kita. Tentu fasilitas yang dihadapi Nabi itu beda. Coba kita lihat dalam hadis itu, Nabi itu mandi sehari berapa kali. Di Mekah tidak terlalu budaya mandi sehari 3 kali seperti di Indonesia. Pagi mandi, siang mandi, sore mandi. Yang disyariatkan itu mandinya mandi junub, mandi besar. Yang disyariatkan itu wudhu. Kalau di sini itu yang kebiasaan adalah cuci muka. Nah ini kalau cuci muka, kalau kita sandarkan nadhofah juga dapat pahala. Maka jangan terlalu dikapling-kapling, terlalu kecil sekali agama itu. Semua bahkan tabassamuka ala wajhi ahika sodakotun. Senyum kita pada teman kita adalah sedekah. Ini banyak saya keluar dari garis ini, tapi ada kaitan-kaitan sedikitnya. Nah, maksudnya yang kedua adalah al-akli, yang pertama tadi al-khisi, pakai indera. Terus setelah kita lihat ternyata angin tidak memporak-pandakan semuanya, ada yang tersisa. Al-akli yang pakai akal, ada 2 macam, ad-daruri karo nadhari. Ad-daruri Allahu khaliqu kulla syai'in, utawi Gusti Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Apa kabeh diciptakno Gusti Allah? Saenenge diciptakno Gusti Allah. Eneng sing uga diciptakno Gusti Allah. Lah nek ngene iki nek kita maknani kabeh diciptakno Gusti Allah, malah musyrik malahan. Siapa yang menciptakan Gusti Allah? Lah, apa berarti Gusti Allah diciptakan Gusti Allah? Inilah maka kalau Quran itu tidak kita dekati yang seperti ini, bisa-bisa kita itu musyrik malahan. Alal arsis tawa, inawalal arsis tawa, Gusti Allah non dhuwur ars. Itu apa ya koyo silo koyo menungso seperti itu? Tidak seperti itu. Maka kita harus menggunakan takwil kalau seperti itu. Maka Allahu khaliqu kulla syai'in, kalau kita manani secara umum ya Gusti Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang tersisa. Nah, terus Gusti Allah sendiri. Nah, makanya dari itu harus menerima ada tahsis. Ditahsis, dispesialkan, dikeluarkan dari komunitas ini. Gusti Allah tidak masuk yang diciptakan. Meskipun kamu arteni semua diciptakan oleh Allah. Nah, tanpa kamu mengecualikan Gusti Allah, tidak usah diarteni, itu sudah dengan sendirinya. Itu pentingnya tahsis. Yang kedua nadhori, ini yang daruri itu tanpa menggunakan dalil, wis ngerti awakmu. Tetapi nadhori menggunakan dalil, menggunakan pemikiran, angen-angen. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu. Walillahi lan iku kedui Allah alan nasi wajib ing atase menungso hijjul baiti utawi haji maring baitullah. Wajiblah bagi manusia untuk menjalankan ibadah haji. Lah terus piye Mbah Pairan, Mbah Paenah, Mbah Paejo, Mbah Suto sing gak duwe apa-apa mung duwe wedhus loro, di rumah sangat keadaan miskin.
keadaannya sangat sederhana. Lah nek diwajibno kabeh haji terus piye? Gak mungkin. Nah itu, maka akal pikiran kita pun bisa mencari dalil selanjutnya. Ternyata manis tato'a ilaihi sabila. Mereka yang wajib itu orang-orang yang mampu akan menuju pada perjalanan haji. Baik keadaannya aman, baik dananya ada, kayak dana ada sekarang orang Indonesia yang dananya banyak sudah melebihi 40 tahun. Tetapi kenapa sampai sekarang belum bisa? Ya daftar list, belum bisa masuk. Atau sekarang mungkin ibadah haji akan datang di sementara diberhentikan dulu, itu juga karena memang itu bukan istato'a, di dalamnya itu ada pemerintah mengumumkan di tahun ini tidak membuka perjalanan haji, maka kita tidak berkewajiban haji. Itu contohnya, maka pakai nadhuri itu. Yang ketiga adalah as-sam'i. Yang sam'i, pengecualian atau mengeluarkan sebagian makna dari cara sam'i. Ada dari hissi, ada akli, sekarang sam'i. Sam'i itu ada dua macam, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil itu sambung, kalau munfasil itu pisah. Nanti anak-anak akan tahu banyak tentang ini. Dalam Al-Quran itu ada kalimat yang langsung disambung. Contohnya seperti walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu adalah antara kalimat yang umum. Wajib haji itu kan kalimatnya umum. Nah, terus kemudian dikhususkan mereka yang mampu, itu adalah tahsis. Tahsis yang langsung dalam satu ayat, dan kemudian dilanjut ditahsis, itu namanya muttasil. Contohnya seperti begini, saya mengumumkan kepada anak-anak santri, nanti habis maghrib, kumpul semuanya di masjid. Ini anak santri belum paham kumpul semua mau apa di masjid. Kemudian karena kita dapat informasi, kemarin ada musibah di daerah Pulau Jawa yang sebelah sana, maka anak-anak kita ajak untuk istighotsah, anak-anak kita ajak untuk berdoa bersama. Nah, itu adalah mengeluarkan kalimat yang sifatnya umum tadi itu. Belum pembatasan belum, dan kemudian kita batasi. Oh, kumpul di masjid ternyata itu untuk itu. Nah, seperti itu anak-anak. Ini kita jumpai di Al-Quran banyak sekali. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, kita artikan sampai di situ, tidak paham kamu. Ternyata ada kelanjutan tahsisnya, illalladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang alladzina amanu beriman wa amilus solihati, tidak cukup beriman, tetapi harus beramal soleh, berbuat baik. Wa amilus solihati, perbuatannya harus baik. Selanjutnya tawasau bil haqqi, mereka saling memberi wasiat, memberikan pesan kebenaran, watawasau, dan saling memberikan informasi, bisabri, akan kesabaran. Nah, itu. Ini adalah jadi kalimat tahsis tadi itu ada yang sam'i itu ada dua macam, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Yang sifatnya muttasil itu dalam satu kalimat ada kalimat am, terus kemudian diteruskan dengan khos. Contoh lagi di pondok anak-anak nanti habis asar kita ro'an. Ro'annya itu apa? Masih umum. Kemudian saya katakan ro'annya nanti membersihkan masjid karena nanti malam ada tamu yang akan iktikaf di masjid kita. Nah, itu namanya pembatasan, mengeluarkan kalimat yang am, maknanya kalimat am agar menjadi spesifik itu. Kan ro'an itu banyak, ada yang membersihkan masjid, ada yang membersihkan jeding, ada yang membersihkan suket, ada macam-macam. Nah, kita batasi anak-anak nanti itu habis maghrib, habis asar membersihkan masjid karena mau ada tamu yang iktikaf. Itu namanya adalah tahsis, dan tahsis yang saya katakan itu adalah tahsis nyambung, itu muttasil. Yang pisah bagaimana? Satu contoh, Pak Presiden mengatakan bahwa karena wabah penyakit COVID-19, corona ini menjadikan sendi-sendi ekonomi kita tertahan semuanya. Bahkan kalau kita biarkan akan porak-poranda. Dan bagaimana dengan masyarakat yang dengan kadar UMKM mereka hidup di bawah sejahtera.
Mereka itu punya kegiatan ekonomi menengah ke bawah. Ini dampaknya bagaimana? Maka Presiden mengatakan tolong kepada para menteri, baik menteri sosial, menteri perdagangan, menteri dalam negeri, menteri pendidikan, macam-macam celuk kabeh untuk menyesuaikan, termasuk juga membantu mereka, bagaimana mereka yang punya tanggungan kreditnya ditangguhkan dulu sampai pada corona hilang. Ini kalimat Pak Presiden umum, tolong semuanya mengatasi keadaan ekonomi agar masyarakat tidak tertatih-tatih. Itu itu sifatnya. Terus kemudian para menteri, kemudian menteri sosial, bantuan langsung tunai diberikan masyarakat-masyarakat yang berdampak. Kemudian menteri pendidikan membebaskan ini pertemuan secara langsung takut begini, menteri kesehatan seperti ini semuanya adalah tahsis, dan tahsis itu tahsis terpisah itu. Tahsis terpisah itu antara kalimat am dan tahsisnya itu dipisah. Dan ini terjadi dalam Al-Quran banyak. Kalau di dalam Al-Quran masih sifatnya umum, nanti kita kadang-kadang kita jumpai dalam hadis tahsisnya. Maka tahsis itu namanya, ada yang namanya tahsisul kitab bil kitab. Quran umum ditahsis dengan Quran. Ada Quran yang sifatnya umum ditahsis dengan hadis. Tahsisul kitab bis sunnati. Ada yang sebaliknya, tahsisus sunnati, hadis sifatnya umum, tahsisus sunnati bil kitabi, ditahsis dengan Al-Quran. Tahsisul sunnah bil qiyasi, karena Nabi itu sering bicara dengan kalimat yang sifatnya general, kemudian ditahsis dengan qiyas, dengan ijma' dan lain sebagainya. Tolong ini dipahami anak-anak, memahami Al-Quran tidak cukup dari Quran terjemah. Sekali lagi, membaca Quran terjemah kemudian menerangkan sampai muntuk cara menerangkan berapi-api sampai habis, tetapi tidak mengerti tentang mana yang am, mana yang khos. Ini kadang-kadang tidak sampai pada tujuan daripada roh Al-Quran itu sendiri. Kita tidak mengerti pesan Al-Quran yang sesungguhnya. Kalau kita mengerti tentang am dan khos, ngerti dengan mujmal dan bayan, insya Allah kita pelan-pelan akan mengerti, oh ternyata seperti ini Al-Quran itu. Kadang orang yang hanya membaca terjemahnya, itu mereka tidak bisa menyentuh pada kemauan Al-Quran itu sendiri. Ini ada fenomena di Indonesia yang seperti itu. Kadang-kadang kita prihatin dari beberapa penyampai di televisi mubalik yang kadang-kadang memang bekal ilmunya itu mungkin ya terbatas. Kita tahu semuanya orang terbatas, tetapi harus tahu diri ketika terbatas. Kemudian disampaikan hanya dengan terjemahnya saja tanpa mukobalah, tanpa dikomparasikan dengan berbagai kitab yang ada. Dari mana dia itu tahu maknanya, itu menyentuh pada ruhnya. Apalagi terus cara tablignya sekarang hanya memaki-maki orang lain yang tidak sama. Sedih prihatin, para santri jangan seperti itu. Kelak para santri saya semuanya insya Allah, para pemirsa ini dijadikan orang yang hatinya lembut, hatinya hatinya lunak, menjadi orang yang baik, santun dalam bicara, dan jadi orang yang pemaaf. Saya kira seperti itu. Untuk usul fikih kali ini banyak keterangannya. Takutnya kalau memang tidak saya terangkan jauh-jauh nanti itu anak-anak tidak paham dengan praktek keseharian tentang kalimat am dan tahsis ini. Saya kira seperti ini dan akan kita lanjutkan lebih lanjut. Tahsis ini sebenarnya banyak pembahasannya, tapi nanti akan saya ambil tidak semuanya, hanya beberapa contoh saja. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.